Hello，大家好，我是燕燕曾家园，又回到了我是主角的第4集。那在这一集呢，我请来了一个我远方的亲戚，那他有什么人生故事要分享给我们的呢？我们现在就一起来看吧。Halo semuanya. Oke, kembali lagi dengan saya Yen dan di sebelah saya ada kerabat saya namanya Diko. Oke, hari ini kami akan membahas soal menjadi seorang vegetarian. Oke. Iya, boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama saya, sudah berapa lama menjadi seorang vegetarian? Kalau jadi seorang vegetarian, benar-benar vegetarian, udah benar-benar lepas sih. Sebenarnya baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Tapi kalau untuk dari VG-nya itu total sampai hari ini udah 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Jadi belajar untuk jadi seorang vegetarian itu ya sekitar 4 tahun atau gimana? Nah, dari hitung belajar 2 tahun, benar-benar bisa lepas namanya daging sama bawang, ya selanjutnya gitu. Jadi waktu 2 tahun pertama tuh masih ada ya namanya mikir, oh bolehlah dikit lah bawang doang, dikit lah hanya kuahnya doang, begitu biasanya sih gitu sih. Lalu menurut Diko nih, hal baik yang didapat menjadi seorang vegetarian itu apa? Hal yang baik untuk jadi seorang vegetarian tuh pertama kita udah gimana ya, namanya kita bukan hanya sayang sama kehidupan kita sendiri, tapi sayang sama kehidupan yang lain. Contoh kayak hewan, mungkin kita ada jadi pencinta binatang, mungkin kan. Sekali dipotong kan rasanya kasihan. Nah, kita mungkin ada rasa cinta kasih yang lebih, ya. Cinta kasih yang lebih, bukan? Aku menjadi merasa tidak enak. Iya, nggak apa-apa. Lebih ke cinta kasih yang lebih deh. Nah, sama tuh. Kita kayak jadi seorang manusia yang boleh dibilang tuh langka, limited edition. Yes. Iya, karena nggak semua orang bisa menjadi vegetarian. Betul. Ini boleh dibilang tuh sesuatu yang wow loh. Iya, nah, kamu bisa lepas daging karena tuh kebanyakan orang mindsetnya gini. Aku nggak ada makan daging, aku merasa nggak ada tenaga. Iya benar. Aku nggak ada makan daging, aku akan kurus, tapi buktinya saya makin berkembang. Iya betul. Lalu kesusahan jadi seorang vegetarian itu apa? Kesusahan karena kan kita kan tidak sama orang vegetarian terus kan. Betul. Kalau untuk Diko sendiri, untuk mungkin ke lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan. Jadi itu lebih ke kita yang harus mengikuti mereka. Bukan berarti kita vegetarian kita nggak bisa ngumpul sama teman-teman yang non vegetarian. Tapi intinya tuh biasa kalau untuk Diko sendiri, Diko selalu bilang jangan terlalu mengkhawatirkan aku. Aku bisa ngurus makanan aku sendiri. Kalau kalian mau ngumpul di mana, oke, enjoy aja. Sekali saya bisa makan, ya udah saya makan. Nggak bisa, saya udah gitu. Nggak apa-apa kok, fine aja gitu. Intinya mindsetnya kita nggak ada mau mikir untuk makan itu lagi. Lalu ada nggak kepikiran untuk berubah menjadi seorang vegan? Kan sekarang masih vegetarian. Betul. Kepikiran untuk jadi seorang vegan, kan vegan lebih susah lagi katanya. Betul, kalau vegan kan kita harus namanya melepas produk-produk kayak telur, susu, keju semua. Dan sekarang untuk di masyarakat produk itu masih banyak banget. Iya benar. Itu untuk meningkatkan kemandirian kita untuk dalam masak itu lebih lagi. Itu lebih rajin-rajin memasak sendiri apa-apa. Jadi harus lebih detail. Kalau kita pergi beli cemilan atau apa, atau ada yang nawarin cemilan, itu kita benar-benar harus nanya ada bawang putih dah, ada telur dah, ada apa gitu. Itu benar-benar lebih detail banget. Kita bukan cerewet loh ya, tapi kita untuk jaga kebersihan, kebersihan kita sendiri. Lalu untuk Diko sendiri udah siap belum jadi seorang vegan? Untuk vegan ya, vegan untuk sekarang mungkin masih belum.
Belum siap ya? masih belum karena posisi Diko sendiri masih ya namanya suka kue, masih suka ya kayak namanya es krim kan biasa ada yang kasih telur juga kan. Masih suka yang ini ngemil-ngemil lah, makanya badannya masih kayak bisa kayak gini. I see. Lalu kayak gini, pernah ada sih kayak pas Diko mau dia seorang vegetarian itu kan, kayak dibilangin kamu kan masih muda ngapain jadi vegetarian gini iya. segala gitu kan, kita sering dibilang gitu oleh orang tua Betul. atau apa. Itu bukan hanya dari orang tua aja, biasa dari teman-teman. Ih, ngapain lu VG? Itu contoh ya, maaf ya, ayam nih enak kok, ini enak kok, daging ini enak kok. Sekarang saya mikir gimana ya namanya, mungkin masing-masing punya prinsip. Kalau selama kita untuk badan kita sehat, kenapa enggak loh kita bisa lepaskan lagi. Toh ada suatu saat juga kalau misalnya usia kita udah sampai, kita udah enak makan daging ini. Iya benar, pasti. Benar ya? Pasti boleh dilihat, Cici boleh lihat yang kayak akong ama kita pasti nanti pelan-pelan nggak bisa makan ikan, nggak bisa makan ayam ya karena faktor usia lebih menjaga. Kenapa kita nggak jaga dari sekarang gitu, malah udah jaga dari sekarang lebih enak loh. Nah jadi untuk next mungkin akan jadi terbiasa lebih baik gitu. Lalu kalau kayak gitu, jadi dari orang tuanya sendiri nggak ada halangan gitu, nggak ada komentar apapun waktu itu. Syukurnya, atau cuma dari teman. Syukurnya orang tua kan, syukurnya Diko kan merantau juga. Jadi itu untuk orang tua waktu pertama-tama kali emang ada kendala. Nah ceritanya tuh pas waktu bulan berapa, waktu Diko vegetarian kan, waktu pas dari Pontianak, di Pontianak udah mulai. Itu nggak lama ada pas sembahyang kubur, Diko pulang ke Singkawang. Ceritanya Diko makan ayam, dan itu ayam itu kesukaan Diko. Nah, dan sekali makan 1 potong 2 potong, itu Diko rasanya mual. Kalau kita mual daripada dibuang, mending stop dong. Iya kan, mending stop. Jadi ya udah, Diko nggak putuskan nggak usah makan. Malamnya mama Diko lihat Diko nggak sentuh ayam itu. Makan sedikit nggak boleh ya, mama bilang gitu kan. Nah Diko cuma bilang gini, bukan nggak mau makan, ini menu favorit saya bilang. Kalau misalnya saya makan, saya muntahin, saya sayang. Iya benar. Udah dimuntahin, sayang, nggak mungkin kan saya makan lagi kan. Sekarang jadi itu lebih baik saya nggak usah sentuh lagi deh. Iya, dibanding daripada saya buang gitu sama udah buang rezeki saya dong. Bukan saya nggak mau, saya bilang kayaknya mungkin emang nggak usah lah, saya bilang. Iya, I see. Pas waktu itu nggak lama ada pas Diko lagi kerja lapar, jadi mau ke rumah saudara numpang makan, sekalian kunjung sih sebenarnya. Sebenarnya kunjung pas sampai ke sana kunjung, dia bilang udah makan belum sih. Diko bilang belum kan. Udah makanlah sana, ada sayur, tapi itu enggak vegetarian loh. Enggak apa-apa, saya bilang kan. Saya kan masih belum yang namanya, kalau vegetarian ada namanya cingko. Ada udah ikrar. Iya betul, udah ikrar kan. Jadi itu sekali udah sekali disuruh makan, Diko makan, dan ternyata sayurnya tuh ada terasi. Ada terasi. Iya, ada terasi. Sebelumnya sih saudara udah ingatin itu ada terasi. Diko cuma bilang kayak gitu. Saya kan belum ikrar. Enggak apa-apa dong. Ternyata setelah makan, awalnya enggak apa-apa. Pas Diko pulang, di tengah jalan perut Diko kayak waduh, bergoyang lah. Udah mual. Udah mual. Berarti gitu. Berarti di situ Diko langsung minum air putih banyak-banyak. Untuk hindarin ya takutnya muntah atau apa kan. Iya. Di jalan kan nggak enak. Jadi itu mulai saat itu juga Diko benar-benar jaga yang namanya, berarti untuk produk yang memang mengandung hewani Diko nggak makan lagi. Contoh ada terasi. Sekarang kalau mau dibilang kan terasi vegetarian juga ada. Itu kan terbuat dari kacang kedelai. Ya. Iya, benar. Emang sih aromanya kurang lebih lah.
kurang lebih sama. Banyak yang beranggapan kalian vegetarian tapi suka masih ada terasi lah, ada bakso lah, ada apa sate, betul ada intinya tuh katsu, betul ada apa. intinya tuh mungkin lebih ke namanya kreasi makanan. Iya, I see. Namanya mereka orang-orang yang vegetarian punya kreativitas yang lebih untuk menciptakan makanan yang sebenarnya ini tujuannya untuk orang-orang yang belum vegetarian. Iya. Ya, sebenarnya produk-produk kayak gini lebih bagus, nggak usah terlalu sering dikonsumsi. Iya. Nah, karena ya namanya barang kayak gini pasti ada pengawet, Iya, pasti ada namanya udah dibungkus, Iya, dia udah di-press, benar. masuk Iya. freezer, otomatis pasti ada gitu loh. Iya, benar. Sedikit banyaknya kita nggak tahu. Iya. Cuma kalau emang untuk pemikat kayak misalnya di kos sendiri biasa ngajak teman-teman, makan ini yuk, makan ini. Ternyata tanggapan mereka positif, enak gitu loh. Dan rasanya kurang lebih sama yang asli ya katanya Iya, gitu. iya. Ini tuh Ada beberapa berarti yang pandai buat memang betul. mirip banget sih sama yang Iya, asli jadi gitu. jadi itu terkesan sebenarnya untuk zaman sekarang vegetarian itu mudah, Iya. tidak sesulit dulu. Kalau Iya. kalau dulu neneknya Diko tuh hanya goreng kacang, kasih garam, oseng, selesai. Iya. Nah, Beda dengan sekarang lah ya. beda dengan sekarang. Terus sekarang rumah makan vegetarian juga banyak. Iya. Nah, Terutama di Pontianak ini iya, banyak betul banget gitu betul kan. banget. Lalu misalnya kayak Dikon nih kan kayak vegetarian gitu. Kalau nanti cari pasangan juga harus yang vegetarian juga atau non vegetarian juga oke. Karena banyak kan yang biasa udah vegetarian itu Betul. biasa mau cari pasangan juga yang sesuai gitu, mau yang vegetarian Iya, gitu. sekarang posisinya gini, namanya jodoh kita nggak tahu ya. I see. Namanya jodoh kita nggak tahu, mungkin nanti amit-amit kalau bisa sih tetap dapat yang vegetarian. Tapi kalau nggak bisa, dia bisa terima Diko. Pelan-pelan kan pasti namanya pola hidup akan berubah. Dia juga akan tahu namanya yang baik yang buruk gimana gitu. Jadi untuk kalau masalah cari jodoh ya tergantung sosok Tergantung ya. tergantung namanya Eh, jodoh sih ya kita jalanin aja gitu. Ini iya. selama ngerasa cocok, aku bisa terima, kamu bisa terima, jalani. Oke, no problem. Nggak Karena masalah. kan saya kan juga ada teman yang vegetarian yang lain juga Iya, ya. betul, Tapi itu kan betul. biasa dia bilang, oh, aku mau dapat yang sama gitu. nggak Iya, ini. mau Tapi dapat- aku bilang kan kadang kita udah tanya, jadi kamu lebih prefer dianya vegetarian, tapi misalnya sifatnya jelek gitu kan? Mm-mm. Kan kata orang nggak menutup kemungkinan kan sifatnya jelek atau apa gitu kan? Atau Iya. prefer yang sifatnya baik tapi dia nggak vegetarian gitu kan? Jadi kan- Nggak memungkiri sih kalau namanya sifat tuh udah watak seseorang iya, saya. makanya. Kalau jadi tuh biasa banyak juga orang bilang, dia kan vegetarian, kenapa ngomongnya begini, ngomongnya Iya, begitu. iya, Jadi tuh makanya sebenarnya itu tuh kan. nggak bisa sangkutin ke vegetarian. Jadi boleh bilang kasihan vegetariannya disalahin terus Iya, gitu. benar-benar. Karena kan vegetarian kan itu pola hidup makanan. Iya, betul. Kalau kembali ke sifat ya kembali masing-masing Iya, ke sendiri. jodohnya gitu kan menurut Betul, saya. betul. Makanya saya juga kadang juga ya kadang nggak ngerti sih ya. Mungkin ya untuk pemikiran dia yang maksudnya kayak gitu ya mungkin benar. Memang ada benarnya kalau Iya. bisa cari yang sama why not gitu. Betul, Tapi betul. kalau memang kamu sangat mendasarkan cari jodoh tapi kayak pokoknya harus yang vegetarian gitu kan. Itu Iya, kayak iya, iya. memaksa banget gitu kan. Iya betul. Menurut saya itu kan kayak untuk pemikiran saya lah ya, itu Ah. mungkin lebih kayak gimana ya, jadi kamu cari pasangan itu cuma berdasarkan dia vegetarian gitu loh. Iya, kalau udah Lebih itunya- berarti kalau udah dapat yang vegetarian jomblo sampai akhir dong. Gitu kan, kalau jadi kamu mau dapat jodoh, namanya jodoh kan penting kita dapat jodoh yang baik gitu Iya, kan, kalau menurut betul, saya betul. nggak harusnya dia misalnya seagama atau apa gitu kan, yang penting dia Ya, sama-sama cocok. visi misi kita tuh bisa sama, cocok gitu. sejalan, udah gitu. Namanya sekarang Iya. kalau mau cari yang namanya cocok banget sih nggak bakal ada lah gitu kan. Karena kan memang ada juga sih yang bilang kayak gini, biasa karena mungkin yang kayak gitu mungkin lo pernah dengar misalnya kayak ada lihat dari siapa gitu kan, misalnya kayak
ada yang nikah nggak sesama vegetarian gitu kan. Biasanya kayak dibilangi, oh Betul. gara-gara kamu vegetarian anaknya lahir kayak gimana Betul, gitu kan. betul. Tapi itu kan sebenarnya kembali lagi ke pasangan masing-masing Iya, gitu, nggak semua dia kayak tuh gitu juga kan. Kalau emang bisa terima ya terima, kalau nggak bisa dari awal harusnya pastinya udah tahu. Iya. Ini ya feel kita kan dia bisa nerima kita nggak sih, apa ini tuh gimana ya, komitmennya dari awal tuh kita udah komitmen. Iya betul. Aku vegetarian nih, lu bisa terima nggak? Nah, gitu kan. Lalu kan juga ada yang bilang kayak gini, kayak biasa tuh kalau nggak sama vegetarian biasa banyak cekcoknya, inilah itulah segala gitu kan. Iya, Tapi- mungkin kalau ke vegetarian, kalau mungkin untuk Diko dapat cewek yang nggak vegetarian sih apa ya? Lebih ke gini sih. Kalau mungkin tuntutan kalau untuk cewek harus bisa masak untuk si cowok. Kalau mungkin lebih berat di situ. Sedangkan tuh gimana ya? Kita hidup nih kan namanya saling lengkapi. Kita nggak bisa hidup sendiri, bukan nggak bisa hidup sendiri, kita memang masih butuh bantuan orang lain. Iya benar. Iya kan, tapi itu gimana ya, kalau ngomong pasangan suami istri susah sih deh. Iya. Belum nikah juga Intinya- kan? iya, Kayaknya belum kan. susah Nah, ini tuh jelasinnya. bukan hanya teori, intinya tuh emosi itu pasti ada, ini Pasti. itu pasti ada. Kalau selama di kuliah sih emang harus ngerti dan saling ngerti, bukan hanya ngerti sepihak. Iya benar. Dan menurut saya mau sama-sama vegetarian Atau atau tidak enggak, sama-sama vegetarian, iya. tetap pasti setiap pasangan ada masalahnya masing-masing Betul, gitu loh. betul. Nggak Intinya- mungkin nggak ada, pasti ada. Ini kalau misalnya dapat yang enggak VG, ya kalau wanita paling bilang mungkin, karena kan kalau yang udah vegetarian, apalagi kalau dia udah ikrar kan boleh dibilang nggak boleh sampai sentuh daging, Cek. Iya benar. Nah, mungkin ya lebih ke kerjasama lah, harus ngertiin dia posisi dia nggak bisa pegang daging atau suruh apa gitu. Kalau untuk bilang mau masak yang non VG, ya udah jangan suruh si istri gitu loh. Iya. Lu suami juga harus bisa masak. Iya benar. Nah, Ini udah zaman milenial ya guys. iya, jadi itu Bukan zaman dulu lagi kayak host cewek yang masakin gitu. iya, sekarang banyak koki-koki terkenal juga rata-rata Banyak cowok. chef cowok semua. Lalu ada gak misalnya pesan untuk orang yang lagi belajar jadi seorang vegetarian untuk menyemangati lah, kan pasti tiap orang mau jadi seorang vegetarian itu kan nggak mudah gitu kan. Betul. Untuk kalau pesannya untuk teman-teman yang mau belajar vegetarian sih gini, kamu jangan takut yang namanya kamu nggak bisa melepas daging. Nah, itu yang pertama, harus ada niat dulu untuk cinta sama hewan. Kalau nggak ada cinta maka ya udah pasti akan disakiti terus. Nah itu kan. Nah jadi itu kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang kayak trauma lihat darah atau apa, mungkin itu ada salah satu nilai plusnya sih. Nah, jadi kalau biasa Diko sendiri tahu teman-teman yang bisa kayak gitu, Diko sengaja tunjukin. Jadi itu jijik sendiri dia. Jadi ada akan trauma biasa pasti. Tapi kalau ini untuk vegetarian kita jangan takut, namanya nutrisi itu kurang. Nah, tapi kita bisa belajar lewat buku, internet sekarang gampang kok. Jangan ada rasa takut. Oh, lu nanti keluar dari daerah ini tempatnya nggak ada VG. Ya lu masak sendiri gitu. Lalu kan sekarang udah banyak ini kan yang kemasan. Betul. yang bisa dibawa Sekarang keluar, gitu apalagi kan. banyak produk-produk yang instan kan, vegetarian kayak ya Indomie vegetarian juga udah banyak mereknya. Selain itu juga kayak ada abon kemarin saya pernah Ya coba betul. yang vegetarian Dia gitu. tuh gini Cek, kalau misalnya kita sampai keluar kota atau mau kemana, kita kan pasti udah pasti tahu kita pergi akan berapa lama ya. Contoh tinggal bikin apa kek bisa tahan 2-3 hari. Iya. Ya, setidaknya tuh kita nggak sampai lapar banget. Iya, Nah, benar-benar. bawa cemilan kek, atau apa ya, paling untuk bawaan ya lebih banyak. Iya. Gitu, lebih ekstra sih. Kalau untuk
Untuk ya sekarang vegetarian sih boleh dibilang mudah banget lah. Iya. Kalau untuk masalah cari makan mudah banget. Yang susah itu nahan godaan. Iya. Oke, saya kira untuk video kali ini sampai di sini. Oh, thank you untuk Diko yang udah mau Oke. berbagi. Sip. Oh, sip. Oke. Oke, untuk mau berbagi ceritanya kepada kita. Lalu kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan Harus ketemu- gitu. apa? Ayo. Harus Apa? di like, subscribe dan juga komen. Komen ya. Komen untuk masukan mungkin atau apa kan. Komentar. Betul. Ingat komentarnya jangan yang negatif ya. Nah, Yang positif ya. yang biar positif memahami. harus betul. Ya. Nah. Lalu aktifkan bel notifikasi di sebelahnya. Lalu kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Baik.